Dalam Islam, sunat atau khitan bagi laki-laki adalah wajib dan merupakan salah satu tanda keislaman. Sejarah membuktikan bahwa khitan bukan berasal dari Islam, tapi diadopsi dan dilembagakan oleh Islam. Islam menggunakan hadis sebagai alat legitimasi, bukan dari wahyu Allah. Orang Mesir kuno sudah melakukan praktik khitan sebagai bagian dari ritual kebersihan dan pengendalian seksual, bukan sebagai syariat agama sejak tahun 2400 sebelum Masehi, jauh sebelum Islam. Berbeda dengan bangsa Yahudi yang juga mempraktikkan khitan, namun sebagai tanda perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, yang berlanjut hingga saat ini. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 10-14, Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyunat anak laki-laki pada hari ke-8 sebagai tanda perjanjian. Sunat adalah tanda perjanjian abadi antara Allah dan Abraham. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham sebagai bapa banyak bangsa. Dari keturunannya akan muncul raja dan bangsa-bangsa. Selain sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, sunat juga berfungsi sebagai tanda kebangsaan, membedakan orang Yahudi dari bangsa lain, dan sunat sebagai tanda rohani yang menggambarkan pemurnian hati dan hubungan dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam di Mekah dan Madinah, ia tidak hanya menghadapi tantangan dalam menyampaikan wahyu sebagai seorang nabi, tetapi juga dalam mendefinisikan identitas agama yang baru ini di tengah masyarakat yang sudah mengenal tradisi keagamaan yang mapan, seperti Yudaisme dan kekristenan. Dalam konteks ini, Abraham menjadi figur sentral sebagai simbol otoritas dan kesinambungan spiritual. Muhammad perlu menarasikan ulang figur Abraham ini untuk melegitimasi posisi Islam sebagai pewaris monoteisme di Arab yang kemudian dilanjutkan oleh para fuqaha dengan menciptakan hadis-hadis yang mengaitkan praktik sunat ini dengan Abraham. Dalam video ini akan dibahas mengenai hukum khitan dan apakah Nabi Muhammad juga berkhitan. Apakah ada perintah sunat dalam Al-Quran? Ternyata tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyuruh Muslim untuk berkhitan, menyebut khitan sebagai perintah agama, atau menyatakan bahwa Nabi Muhammad berkhitan. Ayat yang sering diklaim berbicara tentang sunat dalam Al-Quran adalah Surah An-Nahl, 123. Dalam ayat ini hanya menyebut agama Ibrahim, tidak menyebut khitan sama sekali. Justru yang menyebut khitan sebagai bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham adalah Alkitab dalam Kejadian 17. Lalu dari manakah Islam menafsirkan bahwa agama Ibrahim termasuk sunat? Islam mengaku sebagai penyempurna ajaran Ibrahim, dan mereka meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang pertama kali melaksanakan sunat, dan ini menjadi dasar bagi praktik sunat dalam agama Islam. Sumber yang mereka pakai sebagai dalil adalah hadis yang muncul ratusan tahun setelah Muhammad, yaitu hadis Sahih Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim sunat pada usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Dari mana Imam Bukhari mengetahui Nabi Ibrahim sunat pada usia 80 tahun? Mekah dan Madinah adalah dua kota yang memiliki komunitas Yahudi dan Kristen yang besar pada masa awal Islam. Kisah Abraham melakukan sunat pada usia 80 tahun sudah ada dalam Midrash Bereshit Rabbah jauh sebelum Islam. Ini membuktikan bahwa Islam mengadopsi cerita Ibrahim dari tradisi Yahudi yang sudah ada di Arab. Jika memang Islam melanjutkan fitrah Ibrahim ini, apakah Nabi Muhammad juga sunat? Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit apakah Nabi Muhammad disunat atau tidak. Dalam literatur hadis kanonik, yaitu kumpulan kitab hadis yang dianggap otoritatif dan menjadi standar dalam komunitas Islam Sunni, khususnya 6 kitab yang dikenal sebagai Kutubus Sittah, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, tidak ada satupun hadis sahih atau hasan yang secara eksplisit meriwayatkan bahwa Muhammad disunat. Ada beberapa riwayat dalam hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah disunat, namun Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at menyebut riwayat bahwa Muhammad lahir sudah dikhitan dan tali pusarnya sudah terputus sebagai hadis maudhu atau palsu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i,
yang terkemuka dalam kitab Fathul Bari mengakui bahwa tidak ditemukan riwayat kuat mengenai kapan dan bagaimana Nabi disunat, jika memang disunat. Demikian pula Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama Islam berpengaruh dari abad ke-13, juga menyatakan bahwa tidak ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah disunat. Riwayat lain menyebut Nabi disunat Abdul Muthalib pada hari ke-7 setelah kelahiran, mengikuti tradisi leluhur Arab, berasal dari literatur sirah seperti karya Ibn Ishaq atau Ibnu Hisham, bukan dari sanad hadis yang dapat ditelusuri ke rawi yang terpercaya. Riwayat sirah tidak memiliki bobot otoritatif seperti hadis sahih, terutama jika tidak disokong oleh sanad yang kuat. Bagaimana hukum sunat bagi laki-laki dalam Islam? Ternyata hukum sunat dalam Islam itu berbeda-beda. Bagi mazhab Hanbali dan Syafi'i, sunat bagi laki-laki dianggap sebagai fardu ain. Artinya, ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap laki-laki muslim. Sedangkan bagi mazhab lain seperti Hanafi dan Maliki, sunat dianggap sebagai sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan tetapi tidak wajib secara mutlak. Bagi muslim Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya sunat adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, jika tidak dilakukan, maka bisa dianggap berdosa. Jika seseorang mengabaikan, terutama jika dia sudah dewasa dan mampu melakukannya, maka khitan dianggap sangat wajib dalam konteks fitrah, yaitu sunat, mencukur kumis, memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, dan mencukur ketiak yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad dalam hadits. Yang dimaksud sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan Rasulullah SAW sangat rutin melakukannya, hampir tidak pernah ditinggalkan. Sunnah muakkad dianggap penting karena menunjukkan teladan Rasulullah dan memberikan pahala yang besar bagi yang mengerjakannya. Namun ironisnya tidak ada bukti sahih Nabi Muhammad dikhitan. Absennya riwayat sahih soal khitan Nabi menimbulkan tanda tanya besar atas konsistensi otoritas hadis dan sunnah. Jika Nabi tidak secara eksplisit diperintahkan atau dikhitan, bagaimana bisa hukum khitan dijadikan syarat sah ibadah seperti sholat? Kesakralan khitan dalam Islam lebih merupakan warisan Yahudi yang diadaptasi, bukan ketetapan nas yang independen. Hadis-hadis yang dipakai sebagai dalil khitan juga bersifat lemah, bertentangan dan palsu. Tidak mencapai derajat mutawatir, tidak sahih secara universal, bahkan ditolak oleh ulama seperti Ibnul Jauzi sebagai maudhu, palsu. Jadi tidak ada bukti kuat Nabi Muhammad disunat, dan tidak ada kewajiban khitan dalam Al-Quran. Seluruh legitimasi atas sunat dalam Islam berdiri di atas tradisi lisan, ijtihad ulama, dan asimilasi budaya, bukan dari wahyu Allah. Tidak adanya riwayat sahih mengenai khitan Nabi Muhammad melemahkan klaim bahwa khitan adalah perintah ilahi yang wajib untuk setiap muslim. Ketiadaan bukti historis yang sahih menandakan bahwa khitan dalam Islam adalah hasil konstruksi ijtihad fuqaha dan asimilasi dari agama sebelumnya, bukan ajaran universal dari wahyu Al-Quran atau praktik langsung Nabi Muhammad. Jadi bagaimana sahabat, apakah sunat masih sah sebagai tanda keislaman? Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihissalam. Wa umuhu samanun, umurnya 80 tahun. Bil qudum. Datang orang dibukanya kamus. Kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka. Hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan, Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia, kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran, saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak?
Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46.